firman Tuhan. Dan pesan Tuhan yang disampaikan pagi ini adalah tentang tegakkan kepalamu. Yang diambil dari Mazmur pasal 27 ayat 1-6 nanti kita akan lihat. Nah, Ibu Bapak, mengapa Tuhan sampaikan pesan ini? Ini yang harus kita camkan dan kita perhatikan sungguh-sungguh. Masalahnya adalah Tuhan masih masih ada orang yang tunduk kepalanya. Bukan dalam arti jasmani, tetapi dalam arti rohani. Yaitu ketika orang mulai lemah, mulai tidak 100% yakin lagi, mulai takut. Dan ini yang disebut orang-orang yang tertinggal di barisan orang Israel, di mana orang-orang lemah inilah yang akan diserang duluan oleh Amalek atau oleh si iblis. Orang yang lemah, orang yang tidak berpengharapan, orang yang tidak kuat imannya, spiritualnya, itu sangat-sangat mudah diserang. Dan Tuhan ingatkan kita semua bahwa orang-orang inilah yang akan pertama kali dijatuhkan oleh si iblis. Oleh karena itu Tuhan kuatkan kembali, Tuhan ingatkan kembali. Tuhan berikan kembali pesan ini supaya kita dikuatkan kembali. Supaya kita tidak gampang diserang. Di Alkitab pernah dicatat ada seorang anak muda. Anak muda yang sebenarnya sangat potensial. Tapi anak muda ini hidup dalam ketakutan. Namanya Gideon. Dia orang yang sebenarnya punya lahan atau punya talenta, punya berkat yang Tuhan berikan melimpah. Tetapi dia hidup dalam ketakutan. Bahkan ketika panen pun dia harus sembunyi-sembunyi untuk mengolah atau memanen hasil itu. Karena musuh terus mengintai. Begitu kelihatan ada yang sedang memanen atau yang sedang mendapatkan hasil, akan langsung diserang. Jadi Gideon ini hidup dalam ketakutan. Dia sembunyi. Dia menyembunyikan dirinya. Sampai suatu hari Tuhan datang pada dia. Tuhan katakan, Gideon, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Apa yang diterima oleh Gideon? Dia pertanyakan. Dan dia tanyakan pertama, Tuhan engkau siapa? Tuhan engkau siapa? Yang kedua dia pertanyakan, masa sih aku ini seorang pahlawan? Aku ini seorang penakut, seorang pengecut, seorang yang tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan katakan engkau adalah pahlawan, gagah, perkasa. Itu yang Tuhan sampaikan. Dan Tuhan juga sampaikan pada kita di pagi hari ini, kita adalah pahlawan-pahlawan Tuhan. Katakan pada kiri kanan saudara, engkau adalah pahlawan-pahlawan Tuhan. Ya, kita adalah pahlawan-pahlawan Tuhan. Nanti kita akan lihat, ada ayatnya? Ada. Kita adalah pahlawan Tuhan yang gagah perkasa, umat pemenang. Mari kita lihat di Mazmur pasal 27 ayat 1-6, ini juga yang disampaikan oleh Daud. Rupanya Daud ini sudah memenang jauh ke depan. Dia sudah mendapatkan inti daripada kehidupannya, di mana dia tahu siapa itu Tuhan dan dia tahu siapa dirinya. Jadi pagi hari ini kita akan melihat bahwa siapa sih Tuhan? Seperti yang ditanyakan Gideon. Siapa sih Tuhan? Lalu siapa sih kita? Apa hubungannya dengan kepala yang tegak? Apa hubungannya dengan kepala yang harus berani berjalan bersama dengan Tuhan? Mari kita lihat ayat yang pertama. Daud mengatakan, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Jadi ini ada satu puisi yang ditulis, yang paralel. Yang Daud katakan, Tuhan itu adalah terang. Dan Tuhan adalah benteng. Ketika Daud mengatakan Tuhan adalah terang dan Tuhan adalah benteng, itu sama dengan mengatakan Tuhan adalah kekuatan kita, tempat kita bersembunyi, seperti yang Bapak Gembala katakan Pak Ishak, tempat kita berlindung, tempat kita bisa dipimpin, bisa diarahkan, dan tempat kita boleh tinggal dengan aman, tanpa ketakutan. Mengapa Daud bisa melihat seperti itu? Karena
Kalau Ibu Bapak pernah baca di 2 Raja-Raja pasal 6, nanti Ibu Bapak baca sendiri aja. Kisah sangat terkenal, di ayat 15-17 dikatakan ada seorang pembantu atau bujang yang matanya bisa melihat tetapi mata rohaninya buta. Dia tidak bisa melihat secara rohani, secara alam rohani. Dan ketika itu dia mengamba pada seorang nabi yang namanya Elisa. Suatu hari, Elisa dikepung dengan tentara yang begitu banyak, dikatakan di situ mengepung sekeliling dia. Dan Gehazi ketakutan. Apa yang dilakukan oleh Elisa? Elisa katakan, kamu tidak bisa melihat alam spiritual. Di alam spiritual, Tuhan itu beserta kita, Tuhan itu melindungi, Tuhan itu menyertai. Tapi Gehazi tidak bisa melihat, maka Elisa katakan, Tuhan bukakan mata rohaninya. Maka Gehazi bisa melihat bahwa ternyata malaikat Tuhan yang menyertai lebih banyak, lebih kuat, lebih hebat dari prajurit-prajurit yang mengepung. Nah itu disebut dengan melek mata rohani. Daud melek mata rohaninya. Dia tahu sumber kekuatan dia, tempat persembunyiannya, tempat yang aman itu bukan di benteng dia, bukan di rumah dia, bukan di prajurit dia, tetapi dalam Tuhan. Memang ini perlu suatu kepekaan rohani untuk bisa melihat dan kita sama-sama ingin, kita juga bisa melihat sebenarnya apa yang Tuhan sedang kerjakan. Siapakah Tuhan itu? Begitu dahsyat, begitu hebat. Bahkan ketika di Getsemani, Yesus mengatakan, sangkamu aku tidak bisa mengirim 6 legion prajurit untuk melindungi aku waktu Tuhan akan ditangkap. Dan situ ada yang menghitung, 1 legion kurang lebih 6.000 orang. Jadi kalau 12 legion, itu 12 kayak 6.000 sekitar 72.000 malaikat yang siap tempur. Kalau Tuhan perintahkan. Jadi sebenarnya kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Kalau di Alkitab dikatakan 1/3 malaikat jatuh jadi pengikut iblis, nggak usah takut karena 2/3 masih ada beserta kita. Tuhan suruh mereka melindungi kita. 2/3 masih lebih banyak dari pengikut iblis sebenarnya. Cuma kita kadang-kadang lupa. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan tuh sebenarnya jauh lebih dahsyat daripada si iblis. Kita ditakut-takuti seperti yang pesan minggu kemarin. Iblis menakut-nakuti kita. Jadi kita bisa belajar di sini. Kalau kita nanti kita akan banyak juga belajar melihat bahwa sebenarnya mengapa seperti Gideon tidak bisa tegak kepalanya, takut. Karena tidak sadar siapa Allah kita. Tidak tahu siapa Allah kita. Yang kedua, tidak tahu sebenarnya apa yang bisa kita lakukan di dalam Tuhan. Siapa kita di dalam Tuhan. Nah, mari kita lihat bahwa yang pertama, supaya kita bisa tegak kepalanya, maka kita harus membuka mata rohani kita. Ada 3 bagian yang akan saya bawakan, saya bagikan. Yang pertama, atau bagian yang pertama, ketika kita bisa membuka mata rohani, kita, yang bagian pertama ada tujuan untuk anak-anak Tuhan. Mazmur pasal 27 ayat 11. Di sini Daud katakan, Tuhan tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Jadi Daud di sini meminta pertama pimpinan Tuhan. Daud minta Tuhan tunjukkan jalan yang harus ditempuh. Nah itu yang harus menjadi doa kita. Kita minta Tuhan tunjukkanlah jalanmu, caramu, arahmu, dan tuntun aku. Artinya apa? Artinya ada tugas yang Tuhan percayakan. Di Matius pasal 28 ayat 19-20 ini adalah amanat agung. Sudah jelas sebenarnya semua orang percaya sudah kasih amanat, kasih tugas. Dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Ajar mereka, muridkan. Dan kita sudah diberi otoritas oleh Tuhan. Katakan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman, sampai kesudahannya.
Mungkin pertanyaannya, Tuhan, siapa aku? Bagaimana cara aku mengajar mereka? Aku nggak bisa, aku nggak pandai firman, aku nggak hebat. Suruh orang lain aja yang lebih kompeten, yang lebih punya talenta. Bukankah itu yang dikatakan oleh Gideon? Siapa kau Tuhan? Tetapi Tuhan katakan, tidak, kamu yang harus berjalan, kamu yang harus melakukan, karena kamu sudah diberi otoritas, sudah diberi perintah. Kita baca di Efesus pasal 2 ayat 10. Di sini Paulus kepada jemaat Efesus menekankan kembali. Di sini katakan, karena kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Nah ini, untuk melakukan pekerjaan baik. Ada satu pekerjaan yang harus kita lakukan, yaitu pekerjaan yang baik, yang benar. Yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terjemahan lain, kalau dalam terjemahan New Living Translation atau NLT itu sangat-sangat bagus dan sangat indah. Dikatakan kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Kita ini adalah ciptaan yang paling puncak dari Tuhan. Ciptaan yang paling indah. Ciptaan yang terbesar. Jadi kalau kita katakan alam ini adalah ciptaan Allah yang terbesar, itu salah. Kita, manusia ini adalah ciptaan Allah yang paling puncak, yang tertinggi. Dan dikatakan kita ini diciptakan baru di dalam Kristus. Jadi di sini Paulus mengatakan bahwa orang yang sudah di dalam Kristus, yang sudah lahir baru, dia adalah ciptaan Tuhan yang tertinggi. Dikembalikan posisinya kepada posisi yang awal dengan maksud Tuhan yang semula, yaitu untuk satu tujuan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah rencanakan. Jadi setiap orang ini Tuhan sudah rencanakan untuk melakukan sesuatu. Kita harus mengaminkan bahwa kita ini adalah makhluk tertinggi, terbaik, masterpiece, satu ciptaan yang tidak ada yang lebih baik dari kita. Jadi percayalah, Tuhan jadikan kita tuh the best. Itu yang harus kita tanamkan. Di Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 16 dikatakan kita itu dahsyat, diciptakan, Tuhan rangkai semenjak dalam kandungan. Bahkan sidik jari, DNA semakin maju, teknologi semakin maju, kedokteran membuktikan tidak ada yang bisa membuat manusia seperti Tuhan membuat manusia. Luar biasa. Bahkan bayi yang kembar pun itu Tuhan bikin perbedaan. Jadi spesifik, setiap orang itu diciptakan Tuhan dengan begitu spesifik. Berbeda satu sama yang lainnya. Nah tadi kita sudah mendengar bahwa Elisa bisa melihat, bisa menangkap bahwa sebagai orang yang diutus Tuhan, seorang yang punya tugas untuk satu tujuan, Tuhan proteksi. Dan ini Daud katakan, Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah benteng hidupku. Nanti Bapak bisa lihat di Ibrani pasal 1 ayat 14. Di situ katakan, atau kita baca, Ibrani pasal 1 ayat 14, kita ini posisinya luar biasa. Luar biasa. Bukan hanya diciptakan paling tinggi, di puncak, bahkan kita ini dilindungi. Makanya boleh katakan kenapa kita harus berjalan dengan kepala yang tegak. Karena Tuhan janjikan kalau kita diutus untuk melakukan sesuatu, sebenarnya Tuhan sudah berikan plus perlindungan. Karena di Ibrani pasal 1 ayat 14 dikatakan bahwa bahkan malaikat-malaikat itu Tuhan berikan tugas untuk melindungi anak-anaknya. Saya bacakan, bukankah mereka semua adalah roh-roh atau malaikat-malaikat itu adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Tuhan utus untuk melayani. Maksudnya bukan jadi pembantu kita suruh A, suruh B, suruh cuci mobil, suruh benerin mobil, suruh lindungin mobil. Bukan begitu maksudnya. Tetapi ketika tugas Tuhan, amanat Tuhan itu, yang tadi itu,
Jadikan seluruh bangsa ajar kebenaran firman Tuhan kepada semua orang. Dikatakan bahkan dalam melakukannya, ada musuh yang melawan, ada musuh yang menentang, ada musuh yang akan menyerang. Tuhan katakan, Tuhan lindungi. Ada malaikat yang melindungi. Tapi juga kita lihat di Katapan pasal 3 ayat 25 ayat 26. Ternyata tidak semua. Tapi buat orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dengan kata lain orang-orang yang menangkap tujuan yang Tuhan berikan. Orang yang menangkap, yang mau melakukan perintah Tuhan ini. Tuhan katakan, Tuhan berikan sesuatu yang baik. Mari kita lihat di Katapan pasal ketiga ayat 25 dan ke-26. Ya, di sini katakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi kita bisa mengerti ketika Daud, Tuhan Engkau adalah terangku. Tuhan adalah benteng hidupku. Bahkan di ayat selanjutnya katakan, meskipun musuh menyerang, aku tidak takut. Meskipun musuh menyerang, aku tidak akan jatuh. Karena kenapa? Karena ada perlindungan Tuhan. Ada sesuatu yang baik yang Tuhan akan berikan pada orang-orang yang berharap pada Dia. Atau orang-orang yang hanya mengandalkan Tuhan. Itu yang Daud katakan. Bahkan Petrus mengatakan kita ini adalah umat pilihan. Imamat yang rajani, bangsa yang terpilih. Nanti Ibu Bapak juga boleh catat. Di Yesaya 43 ayat 4 dikatakan engkau ini berharga. Mulia, dikasihi oleh Tuhan. Nah, jadi bagian pertama ini kita bisa belajar bahwa kita itu sangat berharga buat Tuhan. Meskipun mungkin kita merasa siapa sih kita dengan level yang saya ini, yang mungkin kalau dibandingkan dengan orang lain, mereka jauh secara jasmani, lebih hebat, lebih pandai, lebih tangguh kelihatannya. Tetapi di mata Tuhan, kita adalah orang-orang the best, orang-orang yang terbaik di mata Tuhan. Katakan kau adalah orang yang terbaik di mata Tuhan. Bagian kedua, kita akan lihat di Mazmur pasal 27 ayat ke-6. Justru katakan, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Apa yang Daud lakukan? Mengucap syukur. Selalu mengucap syukur. Orang yang tahu bahwa dia dilindungi Tuhan, bahwa dia adalah ciptaan yang luar biasa. Ketika dia tahu bahwa Tuhan percayakan hal-hal besar dalam hidupnya, dalam hidup kita, dia akan selalu bersyukur. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai. Tuhan inginkan kita mengucap syukur. Dari penguat kita lihat di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Apakah ini suatu kewajiban mengucap syukur? Puji-pujian, nyanyian, sorak-sorai. Nah, Paulus menjelaskan sini dengan sangat-sangat jelas sekali. Mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam semuanya, apa yang pun yang terjadi, ucaplah syukur. Bersyukurlah pada Tuhan, pujilah Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah, itu yang Tuhan inginkan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi di dalam Tuhan, Allah ingin kita terus mengucap syukur. Apa signifikansi ketika seorang mengucap syukur? Apakah itu bisa memberikan kekuatan pada kita? Ketika kita dalam keadaan tertekan, dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan melihat sesuatu yang kelihatannya tidak pasti, apakah itu bisa memberikan kekuatan? Kita lihat di Mazmur pasal 28 ayat 7. Di Mazmur pasal 28 ayat ke-7.
Daud mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya lah hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu aku beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jadi Daud katakan, karena Tuhan itu adalah kekuatanku, perisaiku. Ketika masalah datang, ketika dia tertekan, dia sendiri ketika menulis Mazmur ini, dia sendiri sedang dikejar-kejar oleh Saul. Dalam keadaan tidak pasti, dalam keadaan setiap waktu, secara manusia, dia bisa saja terbunuh. Karena bukan hanya Saul, bahkan beberapa rakyat, beberapa bagian, sangat mendukung Saul, memata-matai di mana dia ada berada. Hidupnya hanya tinggal di ujung tanduk. Tapi Daud katakan, aku akan tetap bersyukur. Aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Karena dia mengerti, dia itu ada dalam perlindungan Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita bersyukur dalam segala keadaan. Paulus katakan dalam semuanya, dalam segala keadaan. Dalam keadaan yang kita anggap kurang baik, dalam keadaan kita sedang merasa kurang enak, kurang nyaman, dalam tekanan, dalam banyak masalah. Paulus katakan mengucap syukurlah, senantiasa. Kalau kita perhatikan, sebenarnya Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika Yesus katakan, akulah Alfa dan Omega. Yang awal, yang sebelum segala sesuatu diciptakan, aku sudah ada. Yohanes 1 ayat 1. Aku adalah Omega. Yang akhir, yang akan menghakimi semua manusia. Bahkan kepercayaan lain pun mengakui suatu hari Yesus akan menghakimi. Dia katakan iblis takut pada Yesus. Semua kuasa sudah diberikan pada Yesus di bumi, di surga. Jadi sebenarnya ketika kita tahu siapa Tuhan kita, apakah kita mengambil sikap seperti Gideon yang masih ragu-ragu, yang perlu tanda, minta tanda. Tuhan kalau engkau yang menyuruh, berikan aku tanda. Tuhan berikan tanda. Tuhan kalau engkau yang menyuruh, berikan aku tanda. Sekali lagi, Tuhan berikan tanda lagi. Bahkan Gideon mengatakan, Tuhan, aku gak punya prajurit, gak punya senjata, aku gak hebat. Tuhan katakan, cukup pakai gentong, cukup pakai obor. Asal Tuhan yang berserta dengan Gideon, maka semuanya bisa dikalahkan. Bukan itu adalah satu prinsip. Ketika kita tahu siapa Tuhan kita bisa berjalan dengan kuat, kita berjalan dengan tegap, kita bisa berjalan dengan yakin, karena Tuhan di pihak kita. Beberapa perhatikan, kalau di kemiliteran, beberapa akan melihat bahwa tidak ada satu tentara pun yang kalau dikatakan siap, itu akan tertunduk. Tidak ada, semua mereka akan tegak. Maka kepala akan ditegakkan. Itu menunjukkan bahwa mereka adalah prajurit-prajurit yang terlatih, yang tidak takut, walaupun dalam menghadapi peperangan, ketika satu perintah diberikan, mereka akan tegak, siap, lakukan. Jadi kalau kita sebagai prajurit Kristus diberikan satu perintah, tapi kita tertunduk, maka iblis akan mentertawakan. Iblis katakan, wah orang ini nggak ada otoritas, orang ini nggak menggunakan otoritas, orang ini takut, orang ini ragu-ragu, dan yang jenis seperti ini akan langsung dihajar. Jadi kita perlu kembali lagi menekankan siapakah Tuhan kita dan siapakah kita ini. Kita ini begitu berharga, begitu luar biasa di mata Tuhan. Sebagai yang terakhir, sebagai yang ketiga kita lihat di Mazmur pasal 27 ayat ke-14. Sebagai penutup, Daud menuliskan Mazmur ini. Dia katakan, nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ketika kita sudah mengerti betapa hebatnya Tuhan kita dan betapa berharganya kita di mata Tuhan, dan kita ada tugas yang Tuhan berikan, maka kita harus bersyukur. Dan yang Daud
tekankan di penutup ini. Dia katakan, teguhkan, kuatkan hatimu. Ini ada kata-kata yang sangat sering kita dengar, termasuk dalam ketika Tuhan menguatkan Yosua untuk masuk dalam Kanaan, menyerang Kanaan. Tuhan katakan, teguhkan, kuatkan hatimu. Dengan kata lain, sebenarnya ketika kita tahu siapa Tuhan, ketika kita tahu siapa kita, ketika kita tahu tugas apa yang Tuhan berikan pada kita, hanya satu yang paling sulit untuk kita semua, yaitu apa? Lakukan. Lakukan. Tuhan ingin kita lakukan. Teguhkan, kuatkan, lakukan. Ada suatu cerita, ibu bapak mungkin sudah sering mendengar. Ada seseorang yang dipanggil dengan nama Acong. Ini namanya nama fiktif, bukan nama orang. Hanya fiktif, hanya sebuah cerita. Jadi si Acong ini, dia ini orangnya sangat sederhana. Bukan orang yang wah kaya raya, bukan orang yang pandai, biasa-biasa, biasa-biasa. Tetapi diceritakan bahwa dia rajin beribadah. Dan dia setiap pagi, karena dekat dengan gereja, dia selalu absen. Dan dia berdoa di depan gereja dan dia hanya mengatakan, ini oe Tuhan, ini acong Tuhan, ini oe. Dan dia sangat sederhana, saking sederhananya. Dia tidak pandai atau bukan seorang ahli teologi, tetapi setiap kali dia beribadah, setiap kali dia mendengar firman, hanya satu yang dia katakan, oe Tuhan, oe Tuhan. Dan acong lakukan. Hanya itu, simple. Jadi dia hanya berdoa pada Tuhan, Tuhan ini aku. Ini aku Tuhan. Ketika firman dikatakan, firman nyatakan, acong hanya mengatakan, iya Tuhan, aku akan lakukan. Itu yang Tuhan inginkan. Kuatkan, teguhkan. Bukan hanya tahu siapa Tuhan, bukan hanya tahu siapa kita, tapi yang Tuhan, yang Daud tuliskan di sini. Teguhkan, kuatkan, lakukanlah. Itu. Dan itu yang bisa membuat kita kuat berjalan dalam Tuhan. Kayaknya Tuhan Yesus memberkati.